Nasihat Sayyidina Umar bin Khattab. 1. Umar melayangkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, barang siapa yang niatnya tulus dan ikhlas, niscaya Allah memberinya kecukupan antara dia dan orang lain. 2. Umar berkata, bertemu dan mengunjungi saudara dapat menghilangkan perasaan duka dan sedih. Maka, jika Allah memberimu karunia mendapatkan cinta dan kasih sayang seseorang, maka indahkanlah. 3. Jauhilah rasa kenyang, karena itu akan memberatkan hidupmu dan menyusahkan kematianmu. 4. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah mengangkat derajat kami dengan Islam. Seandainya kami menginginkan kemuliaan dari selain Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghina kami. 5. Laki-laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancamannya, tetapi yang bisa menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain. 6. Perbanyaklah anggota keluarga, sungguh kalian tidak mengetahui melalui tangan siapa rezeki itu datang. 7. Jika ada hewan kendaraan di Irak, maka Allah menanyakan tentang itu kepadaku, mengapa kendaraan itu tidak bisa berjalan wahai Umar. 8. Sungguh seorang hamba yang tawadu karena Allah semata, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya, dan berkata, bangkit dan tegaklah, sungguh Allah telah mengangkat derajatmu. 9. Perbanyaklah duduk bersama orang-orang yang bertaubat, sungguh mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. 10. Saya tidak pernah peduli apa yang menimpa hidupku, apa yang saya cintai ataupun benci, karena sesungguhnya saya tidak tahu apakah yang saya cintai atau yang saya benci itu baik untuk saya atau tidak. 11. Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, samaratakanlah semua orang di hadapanmu dalam keadilan dan sewaktu bersama denganmu. Jangan sampai orang yang terpandang berbuat tamak dan orang yang lemah merasa putus asa dengan keadilanmu. 12. Saya mendapat kabar, bahwa doa itu dihimpit dan dikekang di antara langit dan bumi, tidak bisa naik ke atas sampai diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. 13. Umar berkata, sungguh ada orang yang seumur hidupnya menentang, dan menjadi penyakit dalam agama Islam ini, dan tidak menyempurnakan sholatnya karena Allah. Umar lalu ditanya, bagaimana bisa begitu? Umar bin Khattab berkata, orang tersebut tidak melengkapi ruku, sujud, khusyuk, dan tawadu ketika sholat menghadap Allah. 14. Umar berdoa, ya Allah, muliakanlah orang-orang yang Engkau pilih di antara kami, agar mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kami. 15. Sungguh amalan-amalan itu saling angkuh dan membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Amal sedekah akan berkata, akulah yang lebih mulia dari amalan lain. 16. Bersikap jujurlah walau nyawa taruhannya. Saya lebih menyukai kejujuran walau membuat diri menjadi rendah, sekecil apapun, daripada berbuat bohong untuk mengangkat derajat walau hanya sedikit. 17. Ada 3 jenis orang ketika menghadapi masalah. Pertama, menyelesaikan masalah dengan idenya yang justru semakin merusak. Kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dan memusyawarahkan kepada yang lebih ahli. Ketiga, bingung dan tidak menyelesaikan masalah, tetapi tidak mau mencari solusi dan tidak mau mendengar saran dan solusi orang lain. 18. 3 hal yang membuat Anda dicintai dan disayang saudara. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, melapangkan dan memberinya tempat duduk dalam suatu pertemuan. Ketiga, memanggilnya dengan panggilan yang paling disukainya. 19. Jangan pernah membiarkan istri sendiri, walau Anda mengajarinya menghafal Al-Quran. 20. Jangan pernah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, karena mereka menerima dan menghalalkan suap. Ketahuilah, sungguh agama Allah mengharamkan suap menyuap. 21. Janganlah sekali-kali orang-orang yang tidak mengerti agama dan tidak bisa menimbang timbangan dengan adil, berdagang di pasar. 22. Tuntutlah ilmu, dan belajarlah dari ilmu itu tentang ketentraman dan kelemah lembutan. 23. Bergaullah dengan budi pekerti mulia, dan jadikanlah orang-orang sebagai sahabat dalam beramal dan beribadah. 24. Setiap orang yang dianugerahi nikmat pasti ada saja orang yang dengki kepadanya. Ketahuilah, seandainya setiap orang bisa lebih kuat dari sebatang tanaman gandum, maka pasti ada saja angin yang akan menggoyahkannya. Satu kalimat tajam yang terucap mengenai sasaran tidak akan ada yang mendengarkannya. 25. Barang siapa yang datang ke Baitullah dengan ikhlas tanpa ada niat lain, kemudian bertawaf,
maka orang tersebut akan suci layaknya ketika dia keluar dari rahim ibunya. 26. Umar berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh Allah jika mencintai hambanya, maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya. Maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya itu. Maka, perhatikanlah terus kedudukanmu di hadapan Allah sebagaimana kedudukanmu di depan rakyat. Dan ketahuilah, bahwa apa yang ada di tanganmu, di mata Allah adalah seperti yang ada di mata mereka. 27. Hidup sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang jahat. 28. Orang berakal bukan berarti bisa mengenali mana yang baik dan yang buruk. Tetapi orang berakal adalah yang mengetahui mana yang lebih baik dari dua hal buruk. 29. Setiap sesuatu ada pucuknya, dan pucuk kebaikan adalah menyegerakannya. 30. Seringkali Umar berpidato dan berkata, saya adalah yang beruntung di antara kalian, karena saya bisa menjaga sifat rakus dan tamak, nafsu dan amarah. 31. Jika zaman sudah rusak, maka jagalah jangan sampai orang-orang bersuudzon atau buruk sangka terhadap kebenaran. Janganlah orang muslim memberi alasan kepada orang yang berbuat ghibah, walaupun yang dikatakan itu benar. Jangan pernah membantu niat ghibahnya meskipun untuk kebaikan dan kejujuran. Sebab perbuatan itu adalah adab yang tercela dan tidak menjaga diri dan kepribadian. Sungguh penggibah yang jujur pasti membuka dan menyingkap keburukan yang ditutup-tutupi, menginjak hal yang dihormati, tidak memelihara harga diri dan kehormatan orang lain. 32. Jika ada hamba Allah yang sombong dengan mengulur-ulur janjinya, kelak Allah pasti mencelanya dan mengatakan, pergilah, Allah mencelamu. Orang tersebut telah berbuat sombong terhadap dirinya. Di mata orang-orang dirinya hina, tak berarti. Sampai-sampai dia tidak lebih hina dari seekor babi. 33. Barang siapa yang ingin menutupi rahasia diri, pilihan itu ada di tangannya sendiri. Barang siapa yang membuka tabir keburukan, maka jangan salahkan jika orang-orang akan bersuudzon terhadap dirinya. 34. Seseorang menjadi terpandang dan diperhitungkan orang-orang karena hartanya, kehormatannya, agamanya atau kesalehannya, kepribadiannya, dan akhlak serta budi pekertinya. 35. Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah yang ada di bumi. Orang yang sholat di dalamnya adalah tamu Allah. Sudah barang tentu, kewajiban yang dikunjungi adalah menghormati tamunya. 36. Ingatlah neraka, panasnya sangat menyengat, kedalamannya yang curam sangat mencekam. Dinding dan corongnya terbuat dari besi panas. 37. Wanita itu ada 3 golongan. Pertama, wanita lembut yang menjaga kehormatan dan muslimah, memelihara keluarganya, menghadapi hidup, dan memelihara kehidupan untuk keluarganya. Kedua, wanita yang perhatian kepada anak. Ketiga, wanita seperti kutu yang harus dan menghisap pundak orang-orang yang dikehendaki Allah. 38. Menikah adalah kewajiban, kecuali karena lemah dan takut berbuat zalim. 39. Di antara doa Umar bin Khattab, ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu kebaikan saat-saat ini, dan keberkahan dalam waktu. 40. Jauhilah orang-orang yang berdalil menurut pendapatnya. Mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka menghafal hadits, tetapi berbicara berdasarkan pendapatnya. Ketahuilah, mereka sesat dan menyesatkan. 41. Sungguh yang melekatkan cinta dan kasih sayang saudaramu adalah memulai salam kepadanya ketika bertemu, memanggilnya dengan nama yang paling disukainya, dan melapangkan dalam pertemuannya. 42. Jadikanlah orang-orang yang jujur sebagai saudara, dan hiduplah bersama mereka. Sungguh mereka adalah perhiasan, kebahagiaan hidup, dan pelipur lara saat duka. 43. Janganlah mereka mencela saudaramu jika dia sedang beruzur. 44. Istiqomah adalah konsisten antara menjaga perintah dan larangan. Jangan melakukan rekayasa seperti tipu daya serigala. 45. 3 perkara yang memindahkan cinta dan kasih sayangmu. Kepada saudara, ucapkan salam kepadanya terlebih dahulu, lapangkanlah tempat duduknya dalam pertemuan, dan panggillah dengan sebutan yang paling disukainya. 46. Umar bin Khattab menuliskan surat kepada putranya Abdullah, ayah wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Sungguh dia mencukupkan dan melindungi orang yang bertakwa kepadanya. Barang siapa yang memberikan pinjaman akan diberi balasan. Barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan rezekinya. Karena itu, jadikanlah ketakwaan sebagai pilar penglihatan dan cahaya hatimu.
47. Sungguh di setiap pundak manusia ada hikmah. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Allah berkata kepada malaikat tersebut, jika hambaku ini tawadu, rendah hati, maka angkatlah derajatnya. Tapi jika dia meninggi, maka rendahkanlah dia. 48. Hak para tetangga adalah mendapatkan seluas-luasnya kebaikanmu dan tidak menyakitinya. 49. Umar melayangkan sepucuk surat kepada Muawiyah, tegakkanlah kebenaran. Sungguh Allah akan menempatkan kedudukanmu bersama orang-orang yang menegakkan yang benar, pada hari di mana tidak ada hukum yang berbicara kecuali kebenaran. 50. Orang yang sedikit rasa malunya sedikit pula sifat waronya. Dan, barang siapa yang sedikit kewaroannya, hatinya pasti mati.